Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman guru, di sini saya melengkapi tugas dari FKA webinar fun reading. Hari ini saya mau membacakan salah satu judul yang ada di buku yang saya peroleh dari webinar fun reading Bangkit dari Letih. Syukron guru-guru, syukron Komet Jateng sudah sampai bukunya. Maka hari ini saya akan mencoba melengkapi tugas untuk membaca lantangnya. Di sini kalau kita lihat dia judul bukunya Bangkit dari Letih. Saya baru satu aja membacanya, sudah cukup terharu. Bagaimana lagi dengan judul-judul lainnya? Langsung saja kita masuk ke yang mau saya bacakan sebagai tugas. Kalau misalnya bisa dilihat, kita akan mulai. Saya akan pakai kata yang pertama itu rinduku. Rinduku dengan gerbang. Kira-kira apa ya hubungan rindu dengan gerbang? Rindu kok dengan gerbang ya? Mungkin kalau yang sudah baca bukunya tahu, oh itu judulnya Rinduku ini. Tapi kalau yang belum tahu, tentu penasaran. Rinduku dengan gerbang. Saya ambil ini yang ditulis oleh Bunda Anita Royani. Bunda Anita Royani. Saya selalu ya Bunda. Oke, nah rinduku dan terbang. Kalau misalnya saya turunkan sedikit, berarti begini. Rinduku terhalang gerbang. Gerbang apa ya? Gerbang rumah, gerbang pagar, gerbang apa ya? Oke, langsung saja sebelum dapat judul semuanya, rinduku terhalang gerbang apa? Saya akan coba bacakan penggalannya. Kita mulai ya. Oke. Matahari sudah menunjukkan sinar cerahnya walaupun baru pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kamil masih berselimutkan sehelai kain di tempat tidur. Kamil, bangun nak, hari sudah siang. Sebentar lagi gurumu akan menghubungi. Hari ini ada kelas online nak. Sambil duduk Bu Karin membangunkan Kamil. Ia adalah ibu yang selalu bersemangat memotivasi Kamil untuk belajar mandiri dan menjadi anak yang santun. Berarti ada hubungan antara Kamil dan ibunya. Kira-kira udah bisa ditebak ya gerbang apa. Kita lanjut, sedikit membuka matanya, Kamil menjawab, aku masih ngantuk Bunda. Lalu dengan santainya ia kembali meneruskan tidurnya. Namanya anak-anak ya. Ya Allah nak, setelah BDR kenapa jadi malas begini? Pagi, siang, sore, hingga malam maunya main terus. Tidur hingga larut sampai sulit bangun pagi. Ayo cepet bangun. Dengan sedikit jengkel Bu Karin menarik selimut Kamil. Biarkan saja Bun, mungkin Kamil masih mengantuk. Sambil meneguk secangkir kopi, Pak Garin selalu membela Kamil. Namanya anaknya dibela ya kan. Nah, laki-laki yang menikahi Bu Karin 18 tahun lalu itu memiliki kulit sawo matang. Ia sangat humoris dan mau membantu semua pekerjaan istrinya. Namun kalau soal Kamil, Pak Garin kerap memanjakannya. Pria keturunan Betawi itu begitu sayang dengan anak satu-satunya sehingga pengasuhannya cenderung permisif. Sementara Bu Karin yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren menginginkan mendidik Kamil dengan disiplin. Inilah yang selalu menjadi perselisihan dalam mendidik Kamil antara Pak Garin dan Bu Karin. Sambil mengusap-ngusap punggung belakang anaknya, Bu Karin berusaha membangunkan Kamil. Akhirnya mata Kamil pun terbuka. Dengan sedikit manja dan tak bersemangat, Kamil memindahkan kepala dari bantal ke pahu bundanya. Aku masih ngantuk Bunda. Ia lalu menurunkan kedua kaki dan menapaki ubin. Setelah itu, kira-kira Kamil kemana ya? Apakah dia mandi? Ataukah dia kembali lagi tidur? Ataukah dia pergi bermain? Nah, penasaran bukan? Nah, kita lanjut ya. Setelah dia tadi menuju kamar mandi dan mencuci mukanya yang berkulit sawo matang, di usia 6 tahun, ternyata dia masih 6 tahun, Kamil terlihat lebih tinggi dan besar dibandingkan teman sebayanya. Cukup gizinya berarti. Tiba-tiba Kamil berlari kecil dan mendorong sepeda BMX. Kirain dia belajar. Ternyata dia mendorong sepeda BMX-nya. Bu Karin terperangah. Kamil, belajar dulu nak. Kamu ada kelas online sebentar lagi. Langkah Kamil terhenti. Kamil mau main Bunda. Dengan sigap Bu Karin menuntun Kamil ke dalam rumah.
Kamil meronta agar Bu Karin melepaskan tangannya. Ayo duduk, sebentar lagi gurumu pasti menghubungi. Kita kembali banyak nih ya kan lembaran. Kira-kira apalagi ya yang terjadi setelah itu? Beberapa menit kemudian ringtone HP Bu Karin berbunyi. Tombol video call-nya digeser ke kanan. Assalamualaikum Kamil, sudah siap belajar hari ini? Bu Yulia menyapa Kamil. Kamil hanya mengangguk dan tersenyum malas sambil membuka buku tema peristiwa alam. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Kamil memulai belajar bersama ketiga temannya. Di akhir belajar bersama, Bu Yulia memberikan tugas tambahan. Kira-kira setelah dari sini ngapain lagi ya si Kamil ya? Video call itu selesai. Bu Karin bisa bernapas bebas. Dengan semangat Kamil lari keluar rumah. Bu Karin kedua kalinya memanggil Kamil untuk mengerjakan tugas tambahan dari Bu Guru. Kamil berlalu begitu cepat sambil mengayuh sepeda dan berkata, terima kasih Bunda, aku main dulu. Rupanya dia main. Tanpa persetujuan Bu Karin, Kamil tetap pergi main. Bu Karin hanya geleng-geleng kepala sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa setelah diberlakukannya BDR anak-anak malah banyak bermain ya? Kamil tertawa riang bersama teman-temannya. Mereka berputar mengelilingi pohon durian dengan sepeda masing-masing. Ayo, siapa yang suka makan durian? Saya suka. Mereka terlihat bersemangat dan bahagia di saat bermain. Tetapi di saat bunda-bundanya memanggil untuk belajar, mereka langsung memasang muka muram. Siang menjelang sore, Bu Karin sibuk mencari Kamil. Dicari ke lapangan RT sebelah tidak ada, ke tempat bermain biasanya pun tidak ada. Terlihat Brian yang sedang mengulur tali layang-layang. Bu Karin pun bertanya kepadanya sambil menoleh. Brian menjawab, Kamil dan lainnya main ke taman desa Bu. Lokasi taman desa cukup jauh dari tempat tinggal Bu Karin. Dengan tergesa-gesa Bu Karin menyalakan motornya menuju ke sana. Di sana tampak Kamil dan teman-temannya memutari lapangan yang tertata api. Kira-kira ngapain ya Bu Karin ya? Setelah sampai di sana, Kamil malah senyum-senyum lihat bundanya. Tapi tanpa berlama-lama, Kamil mengikuti bundanya ya. Kemudian setelah mandi, Bunda mengatakan kamu belajar ya kan. Tapi Kamil dengan mudahnya selalu mengatakan setelah maghrib. Bunda selalu bilang nanti, sekarang bilang setelah maghrib. Pas nanti saat maghrib bilang setelah isya. Mengulur-ngulur waktu terus saja begitu. Ya sudah, kata si Kamil, aku mandi sekarang tapi sambil cemberut. Setelah sholat maghrib, Bu Karin menyiapkan meja kecil dan buku tugas Kamil. Dengan senyum khasnya, Kamil berkata, kami bermain dulu ya Bunda. Loh, sambil memegang buku, Bu Karin memberi tanda kepada anaknya untuk duduk berhadapan. Supaya si Kamil gak lagi main-main lagi, langsung belajar. Masih ada negosiasi sampai memang terakhirnya Kamil kira-kira mau belajar enggak? Nah, kamu atau bisa ditemukan di halaman 289 di buku ini. Kira-kira si Kamil itu belajar atau kabur lagi ya? Selanjutnya apa yang terjadi dengan Kamil? Dengan perilaku Kamil yang dia jadi malas belajar. Tergeraklah hati bundanya, ya kan? Bundanya bercerita kepada Pak Garin. Kira-kira supaya anaknya ini ya kan tidak lagi asik bermain, kemudian tidak juga nanti takutnya salah bergaul, maka Bunda pun mengatakan bahwa kalau bisa Kamil akan dimasukkan kemana? Ayo, berarti sudah bisa ditebak ya kan? Berarti tadi rinduku terhalang gerbang apa? Ada yang tahu? Huruf pertamanya P, huruf keduanya E, S kemana ya? Bisa jawab ya? Kemana? Nanti kita jawab terakhir. Kemudian melalui pembicaraan Bu Karin dan Pak Kamil, kalau Bu Karin sih setuju-setuju saja. Tapi kalau Pak Garin
juga bisa sih mengikuti apa maunya Bu Karin. Cuman ya namanya anak laki-laki, yang namanya berkelahi itu bisa untuk melindungi diri. Yang namanya anak laki-laki memang tetap tidak bisa diam saja begitu saja. Cuman maunya Bu Karin ini dia jadi anak yang baik. Kenapa? Karena Kamil ini ternyata teman-teman anak satu-satunya. Selain anak satu-satunya Bu Karin dan Pak Garin, Kamil ini itu hadir setelah 15 tahun pernikahan mereka. Cukup lama mereka menantinya. Semangat buat kita pejuang garis 2, ya kan? Oke. Nah, jadi Bu Kamil ini dia mau anaknya itu nanti tetap jadi anak yang bisa membanggakan. Dia khawatir kalau nanti Kamil ini berada itu di lingkungan yang tidak baik. Dia maunya di lingkungan yang baik. Kemudian Bu Karin ini kadang dia sering melihat suaminya itu mencontohkan hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu tadi bisa saja dibiarkan saja bermain. Maunya sih tidak bermain begitu saja. Nah, kata Bu Karin, aku mau Kamil ke PS. Apa itu ya? Ke situ. Nanti di situ insya Allah akan lebih baik lingkungannya. Kira-kira kemana? Iya, Kamil itu akan dimasukkan ke pesantren. Jadi judulnya Rinduku Terhalang Gerbang Pesantren. Kenapa kira-kira terhalang? Itu tadi, kalau di dalam cerita ini ketika nanti si Kamil sudah masuk di dalam pesantren, kan intensitas ketemu Bu Karin dengan Kamil sudah tidak seperti biasanya. Bahkan ketika dia sudah dimasukkan ke dalam pesantren, tidak lagi Bu Kamil yang biasanya teriak-teriak pagi hari untuk membangunkan, membuatkan makan, tidak lagi terlihat itu di rumah, tapi semuanya sudah di pesantren. Di pesantren alhamdulillah si Kamil bisa beradaptasi, meskipun kalau di dalam buku ini masih baru beberapa hari di pesantren, belum ada sebulan, itu kulitnya mungkin sudah mengalami masalah kulit. Kalau kita bilang sudah korengan, mungkin mandinya kurang bersih, tapi begitupun Bu Karin selalu ingatkan untuk mandi bersih, makannya yang banyak. Meskipun terlihat di situ Kamil nanti di sini dia terlihat kurus, tapi insya Allah dia sehat, bisa beradaptasi sampai karena masa pandemi aturan mau dijenguk. Menurut pesantren tidak ada istilah menjenguk dulu sampai waktu yang ditentukan. Nah, ketika nanti sudah bisa untuk menjenguknya, paling pun dijenguk bisanya untuk nyintip-nyintip saja Bu Karin, tapi Bu Karin sudah cukup senang untuk melihat Kamil yang dia tetap riang di pesantren. Sampai suatu hari ketika mengunjungi pesantren, Kamil sendiri yang mengatakan, "Sudah ya Bunda, Ayah sudah mau balik ke kamar." Ternyata dia sudah sangat betah di sana. Dan alhamdulillah sikapnya sudah jauh lebih baik, sehingga Bu Kamil dan Pak Garin juga tidak merasa was-was cemas, karena di buku ini juga ustazah yang ada di pesantren Kamil selalu mengirimkan foto-foto Kamil, ya, selalu mengirimkan foto-foto Kamil untuk Bu Karin untuk mengurangi yang namanya kerinduannya. Nah, jadi di terakhir ketika mereka ketemu, ya kan, tetap disampaikan oleh Bu Karin pesan-pesannya kepada anak tersayangnya, anak satu-satunya, sambil nanti si Kamil tersenyum manis. "Sudah dulu ya Bunda," seperti yang saya katakan tadi, "Bunda Ayah, Kamil mau ke kamar." Kemudian anak itu telah siap pamit. Sebelum berbalik badan, Bu Karin ulangi lagi wejangan-wejangan untuk Kamil supaya teringat. Tidak boleh minum es, harus gosok gigi sebelum tidur, harus rajin minum susu, dan lain-lain. Bu Karin memberikan sekotak donat. Dengan langkah cepat Kamil berlalu, kemudian mengajak teman-temannya untuk makan bersama. Hari itu kebahagiaan merambat di hati orang tua Kamil. Rindunya mengudara walau terhalang gerbang pesantren. Kerinduan yang tertahan kini sudah tersampaikan. Rabbi habli minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Doa Bu Karin sebelum ia pulang. Tentu penasaran di tengah-tengah ceritanya? Bisa dibaca dari buku Bangkit dari Letih. Boleh pinjem, ya kan?
boleh beli. Oke, demikianlah tugas membaca fun reading yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk ilmu yang telah kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.